Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Radio Kimia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan radioisotop dalam deteksi dini penyakit kanker. Baiklah, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu, Bapak Dr. Randus Jasmidi MSI, dan Ibu Siti Rahma SPD MSc. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rafa Alena Tanjung, berperan sebagai moderator dan juga penyaji. Di sini saya juga akan memperkenalkan kedua teman saya yang berperan sebagai penyaji. Hai, perkenalkan nama saya Rahel Indriani Nenggolan. Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Berlugin. Penggunaan radioisotop dalam deteksi dini penyakit kanker. Saat ini, kanker merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Banyak bentuk kanker yang disebabkan dengan faktor lingkungan maupun gaya hidup yang sebenarnya dapat dihindari. Misalnya merokok dan pola makan yang tidak sehat. Di sini saya akan menjelaskan hal apa saja yang akan kami bahas dalam video kali ini. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai radioisotop. Yang kedua, radioisotop sebagai alat deteksi dini dengan metode PET. Yang ketiga, radioisotop dengan metode PET sebagai perunut pada penyakit kanker. Dan yang keempat, pencegahan pengaruh buruk pada manusia dalam penggunaan radioisotop. Radioisotop adalah isotop dari zat radioaktif yang mampu memancarkan radiasi. Dapat terjadi secara alamiah atau radioisotop alam ataupun disengaja dibuat oleh manusia dan bisa dibuat sesuai dengan keperluan. Radioisotop alamiah umumnya lebih mahal daripada radioisotop buatan. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan proses pemurniannya. Penggunaan radioisotop untuk bidang kedokteran mempunyai syarat yang lebih khusus. Hal ini disebabkan karena sasaran pemakainya manusia, sehingga memerlukan tingkat kehati-hatian dan kecermatan yang lebih dengan pemakaian radioisotop dalam bidang yang lainnya. Radioisotop sebagai alat deteksi dini atau tracer dengan metode PET. PET merupakan salah satu hasil terdepan pengembangan teknologi nuklir di bidang kedokteran. PET adalah metode visualisasi metabolisme tubuh menggunakan radioisotop pemancar positron. Oleh karena itu, citra atau image yang diperoleh ialah citra yang menggambarkan fungsi organ tubuh. Hal ini berbeda dengan metode visualisasi tubuh yang lain seperti magnetic resonance image atau MRI dan CT yang mendeteksi kelainan bentuk organ tubuh. Berbagai kelainan metabolisme di dalam tubuh, termasuk di dalamnya ialah adanya metabolisme sel kanker, dapat diketahui dengan cepat melalui PET. Salah satu bentuk perbedaan sel kanker dengan sel normal di sekelilingnya ialah pada metabolisme glukosa. Sel kanker mengonsumsi glukosa dalam jumlah yang lebih besar dari sel di sekelilingnya. Secara umum, kecepatan pertumbuhan sel kanker yang mencerminkan tingkat keganasannya sebanding dengan tingkat konsumsi glukosa. Bentuk metabolisme glukosa di dalam tubuh ini dapat dideteksi menggunakan bahan radiofarmaka. Baiklah, di sini saya Rahel Indriani Nenggolan akan melanjutkan pembahasan tentang radioisotop dengan metode PET sebagai perunut atau tracer pada penyakit kanker. Nah, kombinasi PET dan CT memberikan informasi yang sangat berharga dalam mendeteksi sedini mungkin adanya sel kanker di dalam tubuh manusia. Jadi, keberadaan radioisotop fluor-18 yang terdapat pada senyawa 18-FDG dapat dideteksi dengan mudah dari luar tubuh melalui radiasi yang dipancarkan, yaitu dengan meletakkan detektor radiasi di luar tubuh. Image reconstruction terhadap sebaran fluor-18 di dalam tubuh dapat dilakukan dengan mengolah sinyal-sinyal yang ditangkap oleh detektor-detektor.
Jadi, sebaran fluor 18 di dalam tubuh ini menunjukkan pola metabolisme glukosa di berbagai bagian tubuh. Konsumsi glukosa yang berlebihan di suatu tempat mengindikasikan adanya metabolisme sel kanker di tempat tersebut. Nah, inilah yang dinamakan dengan menemukan kanker dalam bentuk benih. Meskipun bentuk secara fisik belum ditemukan atau belum terdeteksi, keberadaan kanker telah diketahui ketika metabolisme sel kanker telah terjadi. Jadi, kemampuan radioisotop memburu kanker pada stadium ini belum dapat ditandingi oleh metode lain. Penemuan adanya sel kanker pada stadium sangat dini ini akan memudahkan penanganan selanjutnya. Yang diperlukan untuk melihat keberadaan metabolisme sel kankernya. Jadi, kombinasi PET dan CET itu memberikan informasi yang sangat berharga dalam mendeteksi sedini mungkin adanya sel kanker di dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu tentang pencegahan pengaruh buruk pada manusia dalam penggunaan radioisotop. Paparan radioaktif pada manusia bisa sangat berbahaya tergantung dengan jangka waktu terpapar radiasi. Tindakan proteksi radiasi yang dilakukan tentunya merupakan tindakan proteksi radiasi terhadap paparan radiasi sinar X. Jadi itu merupakan tindakan proteksi radiasi eksternal karena sumber radiasi berada di luar tubuh manusia. Nah, jadi sebelum menerangkan apa yang dimaksud dengan tindakan proteksi radiasi eksternal, terlebih dahulu dipahami mengenai pengertian, falsafah, dan tujuan proteksi radiasi. Jadi, proteksi radiasi atau fisika kesehatan dan keselamatan radiasi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teknik kesehatan yang dilakukan untuk memberikan kepada seseorang atau kelompok orang terhadap kemungkinan diperolehnya akibat negatif dari radiasi pengion. Kesimpulan yang dapat diambil dari video kali ini adalah positron emission tomography atau PET merupakan salah satu hasil di garis depan pengembangan radioisotop untuk dunia kedokteran. Aplikasi radioisotop dalam deteksi dini sel kanker dengan metode PET memiliki kemampuan untuk memburu, bahkan membunuh sel kanker secara efektif pada tahap yang paling dini ketika kanker masih berupa benih, yaitu saat metabolisme sel kanker mulai terjadi. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai penggunaan radioisotop dalam deteksi dini penyakit kanker. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya perwakilan kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.